Shalom adik-adik dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Kak Kris di Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Masih dalam suasana Paskah, Kak Kris beserta kakak-kakak guru Sekolah Minggu GKI Klaten mengucapkan selamat hari Paskah. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus bisa memberikan pengharapan bagi kehidupan kita semua. Hari ini Kak Kris akan bercerita tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum Kak Kris melanjutkan cerita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama bertemu kembali dalam Sekolah Minggu Online GKI Klaten. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin dan urapi kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik pernah nggak mempunyai mimpi atau harapan yang sangat adik-adik inginkan, tapi ternyata kenyataannya tidak terjadi seperti yang adik-adik harapkan? Hal ini yang terjadi pada murid Yesus yang akhirnya harus menerima kenyataan Yesus mati di kayu salib. Kira-kira bagaimana ya keadaan para murid setelah Yesus mati di kayu salib? Apakah mereka masih semangat untuk melakukan penginjilan dan pelayanan? Mari bersama-sama kita cari tahu. Kita akan buka dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan baca melalui video perikop berikut ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dari perikop tadi diceritakan bahwa para murid mengalami masa-masa yang berat sepeninggal Yesus yang mati di kayu salib. Para murid seakan kehilangan sosok yang selama ini memimpin, bersama-sama melayani, dan mengabarkan Injil bersama mereka. Pada hari itu, dua murid Yesus datang ke kubur. Mereka berniat untuk mengurapi tubuh Yesus. Tapi ternyata hal yang luar biasa terjadi di depan mereka. Diceritakan bahwa malaikat itu wajahnya seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Awalnya
murid Yesus ketakutan setelah melihat kejadian ini dan bertemu dengan malaikat. Tapi malaikat ini berkata, "Janganlah takut, karena aku tahu kalian mencari Yesus yang mati di salib itu. Ia sudah bangkit." Betapa bahagianya para murid mendengar kabar itu. Ternyata Tuhan menggenapi perkataannya, bahwa Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Saat mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit, mereka yang sempat patah semangat setelah kepergian Yesus yang mati di salib, seperti memperoleh kekuatan baru, pengharapan baru. Seperti para murid tadi, bisa saja kita mengalami hal-hal tak terduga dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan bisa saja terjadi tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dan kiranya kebangkitan Yesus bisa memberikan pengharapan bagi kita, bahwa kita tidak boleh patah semangat, karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang akan selalu memimpin dan menyertai hidup kita. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami terima hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan dengan berita kebangkitan-Mu, dan biarlah melalui kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami menjadi semangat kembali, memiliki pengharapan yang baru dalam menjalani hidup-hidup kami. Di dalam jalan hidup kami yang seringkali tidak seperti yang kami harapkan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Bagi kami semua, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah ikut Sekolah Minggu Online hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.